Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Rasya Sabala Kansa, mahasiswa program studi manajemen Jakarta Global University dengan NIM 092024090148. Dalam video ini saya akan membahas 3 topik penting, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, selanjutnya identitas nasional, dan yang terakhir adalah demokrasi Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan populasi lebih dari 270 juta jiwa. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia terus melakukan perubahan termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Tapi pembangunan ini bukan sekedar pindah lokasi, tetapi juga soal identitas bangsa, arah demokrasi, dan masa depan kita bersama. Ibu Kota Nusantara atau IKN adalah sebuah langkah besar dalam sejarah pembangunan nasional Indonesia. Proyek ini bukan sekedar pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur saja, tapi ia adalah simbol dari visi masa depan Indonesia yang lebih merata, lebih hijau, dan lebih berkelanjutan. Pembangunan IKN dimulai sebagai respon terhadap berbagai masalah yang menumpuk di Jakarta. Kita tahu Jakarta menghadapi tantangan besar seperti kepadatan penduduk yang sangat tinggi, banjir yang hampir terjadi setiap tahun, polusi udara dan air, hingga beban ekonomi dan pemerintahan yang terlalu terpusat di Pulau Jawa. Semua itu menunjukkan bahwa Indonesia butuh pendekatan baru dalam membangun pusat pemerintahan. Lokasi IKN dipilih di Kabupaten Penajam, Pasar Utara, dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Lokasi ini dianggap strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, minim risiko bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi, serta memiliki potensi untuk membuka ruang pembangunan di wilayah timur Indonesia. IKN dirancang sebagai kota pintar atau smart city dan kota hijau atau green city, yang artinya kota ini akan mengandalkan teknologi cerdas untuk pelayanan publik dan tata kota, serta menerapkan prinsip keberlanjutan lingkungan. Dalam rencana besarnya, 70% wilayah IKN akan berupa ruang hijau. Bahkan sistem transportasi publik akan berbasis energi listrik dan ramah lingkungan. Pembangunan IKN diproyeksikan membawa berbagai dampak positif. Pertama, ia akan mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan, tidak hanya terkonsentrasi di Jawa. Kedua, memperkuat konektivitas antar wilayah dan antar pulau melalui pengembangan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan tol, dan jaringan komunikasi. Ketiga, pembangunan ini diharapkan mampu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antara kawasan barat dan timur. Namun, seperti proyek besar lainnya, pembangunan IKN juga menghadapi tantangan yang tidak kecil pastinya. Dari sisi pembiayaan, anggaran yang dibutuhkan sangat besar dan berpotensi mengalami pembengkakan jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, banyak kritik muncul mengenai potensi dampak lingkungan, termasuk deforestasi dan hilangnya habitat satwa liar. Tak hanya itu, ada juga kekhawatiran dari masyarakat adat setempat mengenai hak atas tanah dan budaya mereka. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan ini tidak mengabaikan keberadaan dan hak masyarakat lokal. Terakhir, kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) lokal juga menjadi pertanyaan. Apakah SDM di Kalimantan sudah cukup siap untuk mendukung kota baru yang berbasis teknologi tinggi? Apakah pembangunan infrastruktur pendukung seperti listrik, air bersih, dan pendidikan dan kesehatan akan berjalan seiring waktunya? Lalu, apa hubungannya IKN dengan identitas nasional? Identitas nasional adalah jati diri bangsa.
Ia adalah kumpulan nilai, simbol, bahasa, budaya, dan sejarah yang membentuk siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Identitas inilah yang membuat kita merasa satu meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Di tengah perubahan zaman dan tantangan global, menjaga dan memperkuat identitas nasional menjadi sangat penting, apalagi di era digital dan globalisasi seperti sekarang, ketika batas budaya dan informasi begitu mudah melebur. Disinilah peran strategis Ibu Kota Nusantara atau IKN menjadi sangat relevan. IKN diharapkan menjadi wajah baru Indonesia yang mencerminkan nilai kebinekaan, kemajuan teknologi dan pendidikan, kolaborasi antar budaya lokal dan nasional. Dengan membangun ibu kota yang baru, yang inklusif dan berorientasi masa depan, kita sedang memperkuat citra bangsa di mata dunia dan membangun ruang baru untuk menyatukan keberagaman Indonesia. Selanjutnya, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini seharusnya memang sudah istilahnya itu kita pahami, kita hayati dan kita laksanakan. Tapi memang celakanya ketika ada gerakan reformasi tahun 98 yang terjadi adalah perubahan dan kita bersepakat berdemokrasi, lupa kita. Justru BP7 dihapuskan. P4 tidak ada lagi gitu ya. Demokrasi itu diwujudkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena kita mengetahui bahwa demokrasi atau kita katakan sebagai kedaulatan rakyat gitu ya. Demokrasi di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang sejak reformasi 1998. Sistem pemerintahan kita bertransformasi menjadi lebih terbuka, partisipasif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila yang kita anut bukan sekedar soal pemilu atau kebebasan berpendapat, tetapi juga tentang bagaimana keputusan publik diambil dengan melibatkan rakyat secara aktif dan berkeadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto terus berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Panajam, Pasar Utara, Kalimantan Timur. Fokus pemerintah saat ini adalah menuntaskan pembangunan infrastruktur lembaga eksekutif yang diprediksi akan rampung pada Desember 2024. Namun Presiden Prabowo memutuskan untuk berkantor di IKN pada 2028. Alasannya, Presiden Prabowo ingin IKN bisa menjalankan peran sebagai ibu kota politik yang artinya terdapat gedung eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, demokrasi ini sedang diuji dan pada saat yang sama diberikan peluang besar untuk berkembang. Pembangunan IKN bukan hanya soal infrastruktur dan teknologi, ini adalah proses sosial politik yang kompleks yang melibatkan jutaan orang dan menyentuh berbagai aspek kehidupan berbangsa. Peran demokrasi dalam pembangunan IKN antara lain mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, menjaga transparansi dan akuntabilitas proyek, melibatkan suara rakyat bukan hanya keputusan elit. Namun, di balik harapan itu, kita juga harus tetap waspada. Ada potensi bahwa pembangunan IKN, jika tidak diawasi secara demokratis, bisa memperkuat kekuasaan segelintir elit, baik politik maupun ekonomi. Ketimpangan kepemilikan lahan, proyek-proyek yang dikuasai oleh perusahaan besar, serta lemahnya kontrol masyarakat bisa berujung pada oligarki yang justru bertentangan dengan semangat demokrasi. Kita tidak ingin IKN menjadi simbol kemajuan yang eksklusif hanya untuk segelintir orang. Sebaliknya, ibu kota baru ini harus menjadi contoh nyata bagaimana demokrasi Pancasila bisa diterapkan, seperti membangun tanpa meninggalkan siapapun, modern tanpa mengorbankan keadilan, dan maju tanpa melupakan jati diri bangsa. Dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.